Karena Tuhan menghendaki tidak ada orang yang lebih dekat kepada kita selain daripada Dia. Bukan orang. Tidak ada oknum yang lebih dekat, tidak ada pribadi yang lebih akrab kepada kita selain daripada Dia. Itu kehendak Tuhan. Dunia dengan segala suaranya akan menyesatkan, tapi Tuhan dengan suaranya akan menolong kita semakin mengerti bagaimana keindahan dari sorga di dalam kehidupan kita walaupun kita masih di sini. Dan sekarang mari kita, seperti yang telah kita nyanyikan tadi, menyiapkan hati kita untuk bukan hanya sekedar disapa, tapi diajar. Bukan dihajar ya, bukan dihajar, diajar, dibina, dibimbing oleh Tuhan. Mari kita membuka 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Oke. Saya minta supaya ibu nanti waktu saya menjelaskan firman Tuhan, ibu tidak usah menulis apa-apa. Saya berjanji akan mengetik ini dan kemudian minggu depan akan dibagi kepada setiap ibu. Ya. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya baca untuk kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ini kepada orang Kristen ya, tiap-tiap orang dikatakan, karena surah ini kepada orang Kristen yang ada di Korintus. Rasul Paulus mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi bukan hanya dalam hal-hal tertentu, dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Kalau pertandingan di dunia, ya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, karena kita sebagai anak Tuhan yang bertanding. Jadi lain orang di bumi ini yang tidak kenal Tuhan bertanding, tujuannya apa yang mau diraihnya, dibanding dengan kita orang-orang yang mengatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus bertanding dalam pertandingan. Mereka ingin memperoleh mahkota yang fana, piala yang fana, kita yang tidak bisa binasa, yang kekal. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Rasul Paulus. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi jangan menjadi supir raun. Siantar, masuk, akan berangkat 2 menit lagi katanya. Masuk ke bus para penumpang, tetapi yang teriak-teriak tadi tetap tinggal di teladan, tidak ikut sampai ke Siantar. Jadi jangan kita sebagai pengikut Kristus ikut Tuhan Yesus ya. Orang terbuka hatinya ikut Tuhan Yesus, tapi kita tetap berada di penjara dunia. Oke. Jadi kita ingat bahwa firman ini disampaikan oleh Paulus kepada orang Kristen yang ada di Korintus.
Tetapi sebagai firman Tuhan yang sudah dituliskan dan dikumpulkan di dalam Alkitab, ini berarti bukan suara Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat hambanya Paulus ini hanya berlaku hanya diperuntukkan bagi orang Kristen yang ada di Efesus, di Korintus, tapi juga bagi semua orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus. Ya, jadi termasuk kita itu. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa orang Kristen itu sebenarnya selalu dan sedang berada di dalam peperangan. Itu dipakai di sini. Mungkin istilahnya kita pakai adalah pertandingan atau pertarungan. Ya, jadi orang yang masuk ke dalam pertandingan atau peperangan di sini dikatakan, ya, sama seperti yang dikatakan pada ayat 26a dalam pertandingan tinju, ayat 26b itu, ya, mereka itu bertanding harus punya tujuan. Ibu harus punya tujuan mengapa mengikut Kristus. Ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, keluarga aku semua orang Kristen, aku pun jadi Kristen, bukan. Ya, tapi punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu ialah bahwa supaya kita ini adalah di dalam pertandingan yang sedang berlangsung di dalam kehidupan kita, kita harus jadi pemenang. Tidak ada yang revans, yang skornya 2-2. Sama skornya, enggak. Kita harus menjadi pemenang. Ada lagu itu kan? Jadi pemenang. Ya. Jadi ibu perhatikan sekarang, kalau di dalam perjalanan hari-hari hidup ibu ada pergumulan, ada perang antara kerinduan hati kita mau melakukan kehendak Tuhan, ternyata kita masih kalah terhadap omongan orang lain. Ya. Itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Itu karena kurang berlatih. Kurang berlatih. Jadi kurang ada persiapan. Orang yang mau bertinju harus berlatih dulu, nggak langsung terus masuk ke arena tinju. Berlatih dulu. Orang yang mau lomba lari harus berlatih dulu, tidak terus langsung masuk ke arena lomba lari. Ya, itu sebabnya topik kita ini berlatih sebelum berperang, berlatih sebelum bertanding. Ya, jadi tujuan ialah bahwa kita harus menjadi pemenang, memperoleh mahkota yang tidak fana. Ayat 25b itu dikatakan di sana, mereka berbuat demikian supaya mereka memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang tidak fana. Ya. Nah, jadi punya tujuan yang jelas. Caranya ialah lebih dulu berlatih. Tidak mungkin kita menjadi pemenang kalau kita tidak latihan. Di luar sana banyak orang yang lebih hebat daripada kita. Hanya kalau kita berlatih, maka kita akan bisa menjadi pemenang. Ya, berlatih, Paulus mengatakan dalam segala hal. Jadi mentalnya, jiwanya, fisiknya harus dilatih. Kalau dia pemain tinju, dia harus berlatih fisiknya, makanannya harus teratur, bergizi, latihannya harus berapa kali satu hari, siapa sparring partnernya, dengan siapa dia latihan, harus jelas. Ya. Tetapi kalau dikatakan berlatih, bagaimana kita akan berlatih kalau tidak ada pelatih? Bisakah berlatih kalau tidak ada pelatih? Kalau orang pemain boxing, ya, kalau dia pemain tinju, pemain boxing, dia harus dilatih
oleh orang yang dikatakan pelatih, dan pelatih itu punya kriteria-kriteria khusus yang diakui yang akan membuat dia bisa diterima menjadi pelatih. Jadi kalau orang Kristen mau berperang, berlatih dulu, maka kita harus mempunyai seorang pelatih yang handal. Oke, siapa pelatih kita yang handal? Ya, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi dalam ayat yang keberapa itu? Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Ayat berapa itu? 14. Ayat 14. 12 atau 14? Hah? 12. 14. Oke, nanti lihat Alkitabnya. Ada yang bilang 12, ada 14. Ya kan? Jadi berarti Tuhan Yesus. Jadi kalau Yohanes kemudian mau mengikut Yesus, karena Yohanes tahu bahwa Yesus itu sudah ada sebelum ada yang ada. Pada mulanya itu kalau dalam bahasa aslinya NRK, jadi artinya sebelum ada yang ada. Jadi kalau semua yang ada ini ada dalam kurun waktu, ya kan begitu. Waktu juga adalah dicipta. Maka dikatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi firman itu sudah ada sebelum ada yang ada, dan akan terus ada kalaupun yang ada ini kemudian semua menjadi tidak ada lagi. Jadi hanya satu yang kekal, yaitu Tuhan Allah Tritunggal itu. Salah satu di dalamnya adalah firman itu. Ya, firman itu, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, bukan hanya bersama-sama dengan Allah, tapi adalah Allah. Ya, jadi identitasnya adalah Allah. Adakah yang lebih kuat daripada Allah? Adakah yang lebih adakah yang dapat diandalkan, yang lebih dapat diandalkan selain daripada Allah? Iya. Tidak ada. Tapi dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Berarti pelatih tunggal kita ialah Yesus Kristus. Dia sendiri yakin siapa dia, maka datang ke dalam dunia ini. Ya, kepada jemaat Filipi dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu merupakan hak yang harus dipertahankannya, tapi dia meninggalkan itu dan menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Ya, itu Yesus kita itu. Ya, jadi bukan hanya itu. Setelah dia menjadi manusia, kita lihat bahwa kriteria salah satu yang paling penting mengapa Yesus itu adalah pelatih kita ialah karena Yesus itu sudah lulus dari latihan yang terberat di dalam hidup. Bayangkan setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 4, lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang belantara selama 40 hari 40 malam untuk puasa, tidak makan, tidak minum, untuk berdoa kepada Bapa di sorga sebelum dia memulai pelayanannya. Dan setelah 40 hari 40 malam, kita lihat bagaimana datang iblis mencobai dia. Pertama yang dicobai oleh si iblis yaitu mengenai kebutuhan. Kau kan lapar, kau kan bisa jadikanlah batu itu menjadi roti supaya jangan lapar kau. Kita bayangkan, manusia ini yang paling banyak membuat resah ialah mengenai soal kebutuhan jasmani, makanan, minuman, perumahan. Iya. Terus itu yang pertama, karena dia manusia. Itu yang disodorkan oleh si iblis. Lalu yang kedua mengenai soal nama, pamor. Kalau kau anak Allah, lompatlah dari hubungan bait Allah itu, karena malaikat akan datang menatang kakimu supaya kau tidak akan terantuk pada batu. Dikatakan, dia ingin tenar kan? Siapa yang nggak ingin tenar?
Dia manusia. Lalu yang ketiga soal kuasa. Kuberikan ini semuanya kepadamu asal engkau menyembah aku, katanya. 3 hal yang sangat didambakan manusia. Manusia berperang sekuat tenaga untuk memperoleh itu. Soal kebutuhan fisik, soal ketenaran nama, dan soal kuasa. Tapi karena iblis yang menyodorkan itu kepada dia, dia tidak mau. Akhirnya dia menang, ya kan? Dia menang. Jadi dia sudah lolos dari pelatihan rohani. Ya, iblis bahkan menyerah iblis. Kemudian iblis waktu Yesus datang, kenapa kau datang kemari? Kami mengenal engkau, siapa kau? Kau adalah anak Allah yang hidup. Katanya waktu Yesus datang mau mengusir setan itu dari orang yang kerasukan dan mengusir ke babi-babi yang sedang ada di lembah di sana. Setan sangat kenal Yesus. Tapi setan takut kepada Yesus. Setan tahu bahwa dia sudah kalah kepada Yesus. Yang mempengaruhi manusia ini supaya tidak berbahagia adalah setan. Musuh yang sudah dikalahkan itu. Jadi kalau tidak dengan pemenang itu pelatih kita, ya bayangkan. Ada juga ahli teologi yang kagum sama Tuhan Yesus sampai akhirnya malam-malam dia datang kepada Yesus untuk menyatakan kekagumannya. Siapa namanya? Nikodemus. Dia takut kepada kawan-kawannya orang Farisi. Kalau dia dilihat oleh orang Farisi datang kepada Yesus, maka dikomentari dia karena orang Farisi tidak senang dengan Yesus. Karena orang Farisi merasa pamor mereka sudah kurang, oleh karena orang sudah berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi dia datang malam-malam, dia katakan, guru yang baik, tidak ada yang dapat melakukan seperti yang kau lakukan itu kalau bukan berasal dari Allah. Karena semua yang kau lakukan itu adalah perlakuan dari orang yang berasal dari Allah. Ahli teologi mengakui dia bahwa dia berasal dari Allah. Jadi kriteria-kriteria ini, kriteria dari Tuhan, dia adalah Allah. Kriteria dari setan, kriteria dari ahli teologi, semua dimiliki oleh pelatih tunggal itu. Makanya tidak akan ada pelatih yang lain bagi kita. Dengan siapa kita akan berguru, dengan siapa yang akan mengajar kita selain daripada Tuhan Yesus. Diingat itu. Ada orang yang lari dari gereja ini ke gereja itu, ke persekutuan ini, persekutuan ini, persekutuan ini. Di sana banyak mujizat dan yang lain-lain. Tidak tahu apakah benar itu. Benarkah itu sumbernya dari pelatih agung, pelatih tunggal itu? Ya. Jadi setelah Yesus datang, dia pun berkeinginan untuk melatih orang. Karena dia tahu tidak selamanya dia akan di bumi ini. Dunia ini sangat luas. Karena dia mencintai semua manusia di bumi ini, dia menghendaki supaya semua manusia mendengarkan dan mengenal siapa dia. Lalu dia harus persiapkan orang. Itu sebabnya dia berusaha memilih murid 12 dan kemudian 70 orang. Dia yang memilih murid untuk dilatih. Dia tidak sembarangan melatih orang-orang yang datang kepada dia. Enggak. Sampai Yesus suatu ketika mengatakan, jangan dilemparkan mutiara ke mulut babi. Kadang-kadang di dalam gereja, dalam persekutuan, banyak kali orang yang hanya ingin. Ya, bukan karena ingin ikut Yesus, tapi supaya senang. Itu sebabnya, saudara perhatikan di gereja ada kelompok jet set. Ya, kelompok jet set di sini nggak boleh bergaul orang lain, hanya harus mereka itu. Ada lagi di sini, padahal di dalam satu gereja itu. Masa begitu? Di Maria ada kelompok inilah. Ya jujur aja lah dulu. Tolong dihilangkan, dibuang itu. Tolong dibuang. Tidak ada.
kita sama di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan semua orang percaya harus menjadi target yang harus dilatih. Dan tapi kalau bukan orang percaya, belum lahir baru, itu artinya kita latih orang yang tidak lahir baru, sama seperti melemparkan mutiara ke mulut babi. Itu tidak ada gunanya, bikin capek. Ya. Jadi Yesus memilih murid-murid yang akan dilatih. Ya. Kita lihat misalnya Yesus sebelum melaksanakan pelatihan kepada mereka, dia pertama membuat murid-muridnya itu mengenal siapa dia. Waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah, lalu murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Karena Yohanes, Petrus, Andreas dan yang lain-lain itu muridnya Yohanes Pembaptis itu sebelum murid Yesus. Iya. Jadi waktu mereka mendengarkan Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang memikul dosa seluruh dunia. Ya, lalu kalau kita baca misalnya dalam Yohanes berapa ini sekarang? Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-25. Yohanes 1 ayat 25. Lalu waktu Yohanes datang, bukan Yohanes Pembaptis, waktu Yohanes datang kepada Tuhan Yesus, lalu di mana kau tinggal, katanya. Lalu Yesus mengatakan, marilah supaya kamu melihat, kata Tuhan Yesus. Jadi murid-murid itu tinggal satu malam bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka sebelum mereka dilatih untuk menjadi petarung dalam pertandingan rohani itu. Dia memperkenalkan dirinya. Jadi kalau orang tidak mengenal siapa Yesus, dilatih-latih untuk melayani, tidak akan mungkin itu. Jadi ibu-ibu jangan pergi penginjilan ke daerah-daerah nanti kalau orang yang pergi itu belum orang yang sungguh-sungguh memperoleh keyakinan bahwa dia adalah murid Tuhan yang sudah dilatih untuk memberitakan Injil. Ya, kami waktu mahasiswa dulu, GMK ya, belum, masih GMK dulu. Pergi ke Tanah Karo, ada orang yang tugasnya hanya memasak. Ya, tidak salah memasak, tapi harusnya orang yang memasak itu harus bisa menceritakan cinta kasih Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada orang sekampung yang duduk di sekitar mereka, membantu-bantu mereka memasak. Jadi memasak itu merupakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi bukan pergi untuk memberitakan Injil hanya untuk masak. Ya. Jadi semua harus dilatih. Karena mereka sudah mengenal Yesus. Karena kalau orang belum mengenal Yesus, tidak mungkin mereka itu akan siap dilatih oleh Tuhan Yesus. Kalau seorang murid tidak mengenal siapa pelatihnya, maka dia tidak akan siap itu untuk dilatih oleh pelatihnya itu. Lalu kemudian bukan hanya Yesus menyuruh dia supaya mereka datang satu malam, tapi kemudian Yesus memohon supaya mereka mengikuti dia terus. Jadi full time mengikuti Yesus. Bukan seperti kita sekali seminggu datang, ya kan? Ya, saya rasa full time juga kita, karena bukan hanya di sini kita mengikuti Yesus, di rumah juga, di mana-mana juga. Tapi murid ini memang beda. Memang kemana Yesus pergi, ke situ mereka pergi. Maksud Tuhan Yesus ialah dibawa mereka supaya mereka bisa mempersaksikan pelatih mereka ini melakukan tugas sebelum mereka dipercayakan untuk melakukan tugas itu. Ya, lalu mereka membawa untuk hidup bersama dengan dia, agar murid-murid itu, baik yang 12, baik yang 70 orang itu, di dalam kehidupan Tuhan Yesus secara pribadi siang dan malam, mereka bisa mengamati, mereka bisa mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mereka bisa menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan penyakit, mengusir setan dan yang lain-lain. Mereka persaksikan langsung. Ya. Jadi itu cara Yesus
untuk mengadakan latihan. Dia dulu mempraktikkan, diperhatikan oleh murid-murid yang telah dipilih, tapi muridnya harus sudah dipilih. Bagaimana dia menyembuhkan penyakit, semua itu dipersaksikan oleh murid-murid itu. Dengan demikian murid-murid itu semakin tertolong untuk memiliki motivasi untuk dilatih oleh pelatih tunggal ini yang mereka ikut dan mereka katakan sebagai guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Juga Yesus mengajar mereka secara khusus mengenai soal motivasi untuk bertanding, motivasi untuk melayani, bukan untuk kedudukan. Ya, waktu pada Lukas 9 murid-murid itu bertengkar, sudah mereka Tuhan Yesus, mereka mempersaksikan Tuhan Yesus, mereka bertengkar, siapa di antara kita yang terbesar nanti, siapa yang akan di kiri Yesus, siapa yang di kanan Yesus nanti, siapa yang akan perdana menteri dan yang lain-lain. Mereka bertengkar-tengkar siapa yang akan lebih besar, lebih dekat kepada Yesus. Jadi berarti motivasi mereka masih harus diperbaiki. Mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus bukan supaya aku makin besar. Ya. Jadi kalau di gereja-gereja misalnya ada orang yang melakukan pelayanan di gereja supaya aku nanti yang dipilih jadi bishop, jadi preses dan yang lain-lain, itu motivasi kedudukan itu diperbaiki oleh Tuhan Yesus, ditegur oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil. Barang siapa yang merendahkan dirinya seperti orang anak kecil ini tidak akan bisa besar di dalam kerajaan Allah, dikatakan. Waktu murid-murid itu bertengkar, siapa di antara kita yang lebih besar nanti? Iya. Jadi bukan supaya besar di dunia ini. Kalau mau besar di dunia ini kehendak Tuhan, bisa juga, bisa saja Tuhan mengangkat orang menjadi eporus, bishop dan yang lain. Tapi bukan oleh karena kampanye seperti di bidang politik, kampanye pilih aku ya, pilih aku ya. Karena di gereja, di persekutuan sudah banyak demikian. Itu dalam hal kedudukan. Mengenai soal kekhawatiran, Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, tapi dan Yesus memberikan makan mereka semua. Mereka tidak bekerja lagi, sudah meninggalkan pekerjaannya. Petrus tidak menjadi penjala ikan lagi, Yohanes pun tidak menjadi penjala ikan lagi. Mereka ikut Yesus. Tapi pernahkah mereka tidak makan? Pernahkah mereka kekurangan? Semua disediakan Tuhan Yesus bagi mereka. Tapi mereka khawatir. Sampai kekhawatiran itu, kalau Yesus nanti tidak bersama dengan kita, bagaimana kita makan ya? Bagaimana? Lalu Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan dan minum. Burung di udara diperhatikan Tuhan. Apalagilah kamu, bunga di padang sana diperhatikan oleh Tuhan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung di udara dan bunga di padang sana? Iya. Aduh, suamiku bulan depan akan pensiun, bagaimana lah ya? Aduh, suamiku sudah meninggal, saya hanya memperoleh pensiun janda, sudah tinggal sedikit, bagaimana ya? Ada yang khawatir. Kekhawatiran itu justru pertanda kerenggangan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau akrab hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus, meninggal orang yang dianggapnya selama ini mendanai hidupnya, dia tidak begitu resah dengan hal itu karena dia mengetahui bahwa suamiku ini dipakai Tuhan menjadi alat untuk menghidupi aku, bahwa anakku ini dipakai Tuhan menjadi alat untuk membantu kehidupanku dan yang lain-lain. Ya. Tapi mereka alat Yesus, kalau alat itu dipakai, kami ingat bapak saya dan ibu saya mengatakan, jadi kalau kamu ke Singapura bagaimana ini? Saudaramu yang 5 orang ini yang kalian belanjai ini. Kami membelanjai baru punya anak satu, si Joyce 4 bulan waktu itu di sana. Kami putuskan harus ke Singapura. Tidak ada uang yang akan ditinggalkan menjadi belanja mereka, padahal mereka mahasiswa.
Ada siswa juga ya, ada siswa, ada mahasiswa. Jadi saya bilang sama bapak saya, selama ini bukan kami yang membelanjai mereka. Kami dipakai Tuhan untuk mengganti kedudukan Amang, karena tugasmu sebenarnya menyekolahkan, membiayai mereka. Tapi karena kau sudah tua, maka akulah dipakai Tuhan menggantikan kau. Jadi kalau ini pancuran yang dipakai Tuhan ini mau diambil Tuhan, apakah Tuhan tidak akan bisa memberikan pancuran yang lain? Bisa kan? Oh, jadi begitu. Ya, jadi dengan tidak jelas siapa yang akan membelanjai kelima orang ini kami tinggalkan. Rumah kontrakan, tinggal 6 bulan lagi. Setelah 6 bulan kemana mereka? Tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Lalu kami berangkat. Apa yang terjadi? Ternyata dari Singapura kami yang terus membelanjai mereka. Alane Burni Rajaong. Karena kalau ada di kami sedikit. Dulu kan ibu-ibu dari Medan ini banyak kali berdagang ke Singapura. Batik, membawa batik dari sini, membawa kain-kain pakaian wanita yang cantik-cantik dari Singapura dijual di sini. Jadi seringkali ketemu dengan kami di Arab Street. Dibelinya lah 3-4 potong. Lihat jotu idaku di Sandah, di Medan. Lalu saudara saya ini edanya itu menjual itulah mendanai mereka bulan ini, bulan depan begitu lagi, bulan depan begitu lagi, begitu seterusnya. Ya, terlalu pendekkah tangan Tuhan untuk memikirkan kebutuhan kita? Itu yang ingin dikatakan kepada murid-murid itu. Jangan khawatir loh, burung di udara diperhatikan, bunga bakung di ladang diperhatikan. Bukan kepada umum dikatakan Yesus itu, kepada murid-murid ini yang mengikut dia, supaya mereka yakin kalau ditinggalkan nanti jangan khawatir mereka dari mana mereka makan. Jadi soal kekhawatiran ini harus dilatih supaya tidak ada tinggal di dalam orang-orang yang menjadi murid Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu sangat peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat 19, ya kan? Filipi 4 ayat 19 dikatakan Allahku akan memenuhi. Bukan dikatakan Allahku akan memberikan kebutuhanmu. Enggak begitu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Berdasarkan kekayaannya. Sampai di mana kekayaan Bapak kita itu rupanya? Bapak surgawi itu. Hah? Iya. Ya itu ya. Seandainya tidak ada gaji 13 nanti diterima, ya kan? Bukan berarti tidak bisa makan. Bapak surgawi itu sangat peduli dengan kebutuhan jasmani kita, karena kita diciptakan secara jasmani, diletakkan kita di sini. Iya. Jadi udah sampai berbeda doa amat tadi jabu, karena kebutuhan jasmani. Tuhan sangat peduli dan dilatih murid-murid itu supaya jangan menjadi khawatir mereka dengan kebutuhan mereka. Iya. Masa depan mereka dan kebutuhan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Nah, setelah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka, mereka diizinkan Tuhan mendampingi dia, mempersaksikan semua pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan begini, sekarang training ya, kamu melakukan apa yang sudah kamu lihat aku lakukan. Lalu diutus berdua-dua. Lukas 9, murid yang 12 itu berdua-dua. Ya. Lukas 10, yang 70 orang disuruh berdua-dua. Tanpa Yesus loh. Tapi mereka itu diutus oleh Tuhan Yesus setelah diperlengkapi dengan kuasa. Ditumpangkan tangan kepada mereka
supaya mereka punya kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dan Yesus mengatakan, jangan bawa pundi-pundi ya, jangan bawa dua pasang sepatu atau pakaian, dan jangan bawa perbelanjaan. Ya, penginjilan kita selalu perbelanjaan. Barusan kita ke Pahai, barusan pulang kemarin itu ke Pahai, belanja berapa? Terus kan dibuang ke dalam belanja dengan alasan supaya jangan orang Pahai sana yang kita layani itu akan memikir, ya kita perberat memikirkan kebutuhan. Bagus juga ya. Tapi kalau sampai tidak terjadi penginjilan karena soal belanja, saya ingat itu kembali ya, waktu mahasiswa dulu ke Tanah Karo, bawa beras lah, bukan uang dibawa, beras dibawa. Bawa beras, masing-masing bawa tas pakaian banyak-banyak. Jalan kaki dari Kabanjahe ke Kota Tonggal karena tidak ada kendaraan. Datanglah hujan berat, basahlah beras itu semua dan pakaian-pakaian itu. Jadi apa kerja kami di sana? Menjemur beras. Gak jadi lagi menginjili, sudah terhalang. Yesus mengatakan, jangan bawa apa-apa kebutuhan kamu. Di mana kamu pergi, kalau disambut kamu, di sana kamu tinggal dan makan di sana. Kalau kamu tidak disambut, kibaskan ya debu kakimu dari rumah itu dan pergi kamu ke tempat yang lain. Dan apa yang terjadi? Mereka berhasil melakukan tugas itu karena memang diperlengkapi Yesus dengan kuasa dan petunjuk apa yang harus dilakukan. Jadi mereka tidak pergi sendiri. Jelas ada petunjuk dari pelatih itu. Itu perlunya pelatih ini harus memberikan petunjuk yang jelas. Ya, kita pun para pengurus di sini harus ada petunjuk yang jelas dari Tuhan. Ya. Jadi bagus juga penginjilan yang kita lakukan itu. Tapi yakinkah kita bahwa petunjuk yang jelas dari Tuhan ada? Kesanalah kita ya, ke Lokawar. Adakah petunjuk yang jelas dari Tuhan bahwa memang itulah tempat yang harus kita kunjungi? Oke. Jadi ada training. Tapi itu masih dalam training loh. Iya. Lalu kemudian setelah selesai training itu pulang mereka melaporkan kepada Tuhan Yesus apa yang mereka lakukan. Iya. Jadi Yesus mengatakan, jangan kamu bersukacita karena kamu bisa mengusir setan. Jangan kamu bersukacita karena kamu menyembuhkan penyakit. Bersukacitalah kamu karena namamu ada tertulis di sorga. Jadi karena namamu tertulis di sorga, anak Tuhan kamu, maka aku berikan kuasa kepada kamu untuk bisa mengusir setan. Jadi jangan mengusir setannya itu membuat kamu berbahagia. Namamu tertulis di sorga. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi motivasinya itu kan kadang-kadang pulang penginjilan. Ya. Tapi Yesus tolong mereka, perbaiki. Pelatih itu tahu dengan jelas apa yang harus diperbaiki kepada orang-orang yang dilatih. Dan setelah itu, lalu kemudian Yesus memeriksa kemurnian pengenalan mereka akan siapa dia. Karena kalau tidak jelas, mereka mengenal bahwa Yesus itu Tuhan, berarti belum berhasil proses pemuritan itu. Lalu Yesus mengatakan, menurut orang-orang banyak itu siapakah aku? Siapakah aku ini? Lalu murid-murid itu menjawab, ada yang mengatakan kau Elia, ada yang mengatakan kau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan kau ini salah seorang daripada nabi itu. Lalu Yesus, oh begitu ya. Menurut kamu, aku ini siapa? Kamu sudah lihat, sudah memperkenalkan diriku kepada kamu, sudah lihat kuasaku, sudah kuutus kamu dan kamu berhasil. Jadi menurut kamu ini siapaku?
Lalu Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus senang dan kemudian Yesus mengatakan, bukan dari dirimu itu Petrus, tapi Roh Kudus yang dari Allah yang mengajar engkau mengetahui akan hal itu. Tapi soal siapa Yesus sudah makin jelas kepada murid-murid itu. Ya, dan saudara, tapi ada satu hal lagi yang belum dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menundukkan maut. Maut belum ditundukkan, dan itu sebabnya Yesus dengan rela, salah satu alasan Yesus dengan rela memberikan dirinya masuk ke dalam maut itu, menggantikan manusia yang harus mati karena dosa, maka dia rela menggantikan manusia itu. Tetapi dia kemudian dengan jalan demikian mengalahkan maut itu, karena dia bangkit kemudian pada hari ketiga. Dan itu sebabnya 40 hari Yesus masih membuktikan dirinya kepada murid-murid ini supaya jangan ragu mereka bahwa dia sudah mengalahkan musuh terbesar yang paling ditakuti oleh manusia sejagat, ialah soal kematian. Ya. Jarang orang Kristen mengatakan seperti Paulus yang sudah kenal Yesus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kan jarang kali kan? Kemarin saya buka Facebook, ada seorang pendeta marga apa itu ya, masih muda, punya 2 anak. Pendeta meninggal tiba-tiba, orang Batak. Marpunguma akapadita do akabibel fro do akainatani padita maret de mana sida sangat sedih kali. Oh Yerusalem, kota mulia. Sabar maha menang buru sinaga, dah ngalau biamat tahun. Kok bagi anak Tuhan sih tidak kebahagiaan pergi bersama dengan Yesus? Kenapa itu? Kenapa orang Kristen ini masih takut kali mati? Dengan alasan, ya masih banyak yang belum kukerjakan, yang harus tanggung jawab saya dan ini segala macam. Apakah pernah salah Tuhan Yesus bertindak? Kalau misalnya seorang pendeta meninggalkan istri dan 2 anak masih kecil-kecil, salahkah Tuhan melakukan tindakan itu? Pernahkah Tuhan yang adalah kebenaran itu, dia sendiri mengatakan akulah kebenaran dan hidup, pernahkah tindakan Tuhan itu salah kalau terjadi kepada seorang hambanya demikian? Ya, saya rasa kita pun masih kebanyakan takut mati kan? Seakan-akan lebih enaknya di dalam hidup ini, padahal sudah sakit-sakitnya kita. Adino, ya. Masuk keluar rumah sakit, ada lagi mengatakan yang paling mahal tempat tidur ialah bukan di hotel tapi di rumah sakit katanya. Sudah banyak duit keluar menderita, tapi katanya orang percaya sudah datang semua mendoakan dia. Persiapan Tuhan Yesus. Mal mati itu surga do oleh. Ada yang oleh banlah itu surga. Saya tahu di Portibio nade. Iya, kami berdua duduk hari itu. Ada hula-hula kami Jennifer meninggal. Dokter tiba-tiba lo meninggal. 1 minggu aja di rumah sakit meninggal. Jadi kami pergi ke sana. Jadi rumahnya itu banyak kali kamar-kamarnya. Jadi tidak ada kamar yang cukup besar tempat jenazah ini dibaringkan. Jadi waktu hari terakhir adalah kamar agak sedikit lebih besar begini, tapi sempit kali juga itu untuk orang. Banyak kali orang datang. Nggak ada kamar yang cukup besar ya, ditaruh di mana jenazah ini akan disemayamkan supaya yang datang rombongan hula-hula ini segala macam bikin acara agak sedikit ini ya kan. Jadi hudok di mana? Ay molohita,
jebut tapi menek-menek do kamarna. Bolo mati aw mang naho parjulu. Di dia pihak konon non ngerti eriku. Itu pun maksud saya, itu pun kita pikirkan. Kalau di emperan itu rupanya letakkan saya, kenapa rupanya? Ya pastilah anak saya si Joyce tidak suka itu kan, di emperan itu, entah bagaimana lah nanti. Tapi akhirnya maksud saya, nagudanga dohita halak Batak, molo pajong dong jebu, ikono kamar na belga. Alana molo adong na masa, mang na namatean, mang na pesta, tabur sok kudin sudi. Satu sih dipikiri. Gimana? Kami pun belum tahu di kamar depan kecil juga ya kan. Ada pula tangkanya mau ke situ. Bagaimana itu nanti kamar sini? Kecil juga itu nanti. Di mana diletakkan ya? Ya itu, saya ada pikir hono nih. Oke, tapi itu tidak termasuk pelatihan dari Tuhan Yesus. Jadi abaikan aja itu, dimanapun diletakkan silakan aja lah. Yang penting hidup bersama dengan Yesus, pergi dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus. Itu nomor satu. Nah, sekarang setelah Yesus membuktikan bahwa dia sudah menang melawan musuh yang terakhir, musuh manusia sejagat itu maut itu, bangkit dia 40 hari dia membuktikan kepada murid-murid itu supaya yakin mereka dia sudah bangkit sebelum naik ke sorga. Lalu sebelum naik ke sorga barulah di sini dia mengatakan, sekarang kamu pergi bertanding ya, Matius 28. Kamu bertanding sekarang, aku dia akan di sini lagi, tapi kamu bertanding. Tapi hebatnya Yesus kita itu dikatakan ayat 18. Coba kita buka ayat 18, Matius 28. Kita baca bersama dulu. Ayat 18. 3 ya. Oke. Indah kali ayat itu. Semalam ada bapak-bapak saya layani di sini satu orang. Jam 3. Banyak kali masalahnya. Duli-duli nama juga yang bapak-bapak sebetulnya. Duli-duli nama juga belum menikah sudah kehilangan bapak, mama dan pokoknya tidak ada pekerjaan. Jadi waktu saya layani bagaimana imannya kepada Yesus. Jadi saya katakan kepada, baca dulu Matius 28 ayat 18. Jadi waktu dibaca, lalu Yesus mendekati mereka. Tidak dikatakan lalu murid-murid itu datang dekat kepada Yesus. Enggak dikatakan begitu kan? Yesus yang datang mendekati mereka. Itu hebatnya Yesus kita itu. Dia tahu bahwa murid-murid itu kalau tinggalkan akan galau juga. Dan Yesus tidak mau murid-murid itu galau, lalu dia mendekati mereka, memberikan keyakinan kepada mereka supaya mereka tenang, tidak galau. Jadi kalau naik dia ke surga, kemana kita? Bagaimana nanti ya? Bagaimana? Yesus mendekati orang-orang yang galau, murid-muridnya, orang-orang yang dikasihinya, yang masih punya pikiran yang galau begini, bagaimana nanti tentang masa depan. Yesus datang mendekati mereka. Dan apa yang dikatakan Yesus? Bukan hanya datang mendekati, lalu bicara dia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dialah Allah penguasa tunggal atas sorga dan bumi ini dan alam semesta ini. Masalah yang kita hadapi di bumi ini, tapi ada penguasa tunggal.
pelatih kita, yang mendekati kita, yang bersama-sama dengan kita. Dengarkan, aku penguasa atas surga dan bumi. Apa alasanmu takut? Apa alasanmu khawatir? Itu Yesus kita itu. Lebih dari itu lagi, bukan hanya dikatakan aku penguasa di sorga dan di bumi. Ini kalau penguasa di sorga dan di bumi, dia pergi ke sorga, apakah dia tidak berkuasa atas bumi? Dia terus berkuasa atas bumi. Murid-murid ini tinggalkan dan akan disuruh pergi ke ujung bumi. Dia penguasa sampai ke ujung-ujung bumi. Lalu kemudian dalam ayat 19, silakan dibaca ayat 19. Iya. Jadi Yesus sebelum pergi, dia dengan jelas mengoutline apa yang akan dikerjakan murid-murid itu. Tidak hanya dikatakan pergilah kamu, lalu masing-masing pergi. Enggak, bukan hanya pergi. Atau orang Kristen yang ditinggalkan itu, ya tetaplah kamu diam-diam di sini ya, jangan pergi kemana-mana. Enggak juga. Yesus mengatakan harus pergi. Jangan tinggal di Yerusalem, jangan tinggal di Israel. Pergi. Itu yang pertama. Karena Yesus menghendaki murid-murid ini akan melanjutkan apa yang sudah dimulai. Masih banyak di luar sana yang belum mengenal dia. Injil harus diberitakan. Tapi kalau kamu pergi, jangan diam-diam dong. Beritakan Injil. Itu. Beritakan Injil. Itu tugasmu. Supaya orang mengenal saya dan diselamatkan. Karena mereka perlu diselamatkan. Aku mencintai orang Batak, aku mencintai orang Negro, aku mencintai orang Bugis, aku mencintai, semua dicintai Tuhan. Dan orang harus pergi ke sana. Beritakan Injil. Bukan hanya beritakan Injil, bukan, tapi jadikan mereka jadi murid. Jadi ada pemuridan. Setelah Injil diberitakan, harus dimuridkan supaya nanti murid-murid ini bisa menggantikan pemberita Injil yang datang kepada mereka, melanjutkan pemberitaan Injil itu ke tempat yang lebih jauh. Jadi harus dimuridkan. Orang Maria ini harus dimuridkan. Iya. Lalu dikatakan baptis mereka. Baptis mereka dalam Allah Tritunggal. Artinya kalau dibaptis berarti orang yang diinjili itu memberikan pengakuan kepada khalayak ramai bahwa aku ini sudah percaya kepada Yesus. Maka aku rela dibaptis. Jadi baptisan itu pertanda bahwa kita rela menjadi pengikut Yesus. Sama itu seperti sunat yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, bahwa kau menerima janjiku itu, engkau akan menjadi bangsa besar. Kalau kau percaya, kau disunat dengan semua orang yang laki-laki yang berumur 8 hari yang ada di rumahmu. Pengumuman kepada orang bahwa dia menerima janji Tuhan. Itu arti baptisan. Dan lakukan itu. Kalau orang tidak mau dibaptis berarti mereka tidak mau mengaku bahwa aku ini adalah Tuhannya. Padahal Injil sudah diberitakan kepada mereka. Tapi jangan asal baptis. Beritakan Injil dong dulu. Iya. Tapi bukan hanya itu. Karena aku sudah bilang tadi, aku penguasa atas surga dan bumi. Dan ingat, aku beserta dengan kamu sampai kepada akhir kesudahan zaman. Kan itu kan? Jadi kalaupun Yesus naik ke sorga, dia beserta dengan murid-murid yang bertanding. Sekarang bertanding langsung mereka, ya kan? Sama itu dengan petinju. Sudah satu ronde, habis yang dilatihnya itu dipukuli begini, lalu mau ronde kedua, datang pelatihnya. Begini buat, begini. Supaya kau jangan ditinju terus.
Ya, begini. Kau menangkis begini caranya. Masuk ronde kedua, ronde ketiga diajar lagi. Pelatih itu kan di situ terus. Pelatih itu tidak dijawab pakai handphone mengatakan, begini. Enggak, di samping dia duduk ini petinju ini dibisiki begini. Yesus begitu. Aku beserta dengan kamu, akan membisiki kamu supaya kamu tahu bagaimana harus membuat. Kalau orang itu agak nakal orangnya, bagaimana menginjili. Kalau kasar omongannya sama kamu, bagaimana sikapmu. Dibisiki kita sampai kepada akhir kesudahan zaman. Kita bayangkan itu. Jadi pelatih kita itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah. Kan ku pilih Yesus lebih apa? Dan setia padanya walaupun dihina. Dihina orang kita karena Injil, datang Yesus bisiki. Begini, jangan terus sakit hati kau, begini buat. Dia beserta dengan kita sampai kepada akhir kesudahan zaman. Berlatih sebelum bertanding, dan pelatih itu ada bersama-sama dengan kita selalu, Yesus Kristus. Permasalahan yang pertama, do you know him? Kenalkah engkau Yesusku itu? Karena kata Petbun, ya kan? Kenalkah engkau Yesusku itu? Ya. Tapi kalau kita sudah kenal semua, kita masuk ke dalam pertandingan, tapi dilatih dulu. Dan mari kita, salah satu yang kita buat untuk latihan ialah seperti sekarang ini, datang mendengarkan suara Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Ada pertanyaan?